Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mereview salah satu aplikasi cerdas cermat Islam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Kita akan isiin atau kita jawabin dari soal-soal cerdas cermat Islam. Silakan ikutin videonya. Baik, kita akan buka aplikasi cerdas cermat Islam. Kita akan mulai ya. Yang pertama adalah rukun iman. Nah, kita buka bersama-sama. Baik, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah mungkin udah pada tahu semua. Jawabannya adalah Taurat. Oke, kita jawab yang benar-benarnya saja ya biar nanti uh, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aplikasi ini. Yang kedua, di bawah ini manakah yang bukan termasuk kitab samawi? Kira-kira jawabannya apa nih? A. Taurat, B. Al-Quran, C. Jabur, D. Tripitaka. Nah, masih asing ya Tripitaka ini, coba kita jawab aja. Oke, jawabannya ada benar. Kita lanjutkan ke nomor 3. Perhitungan amal baik dan perbuatan jahat disebut juga A. Yaumul Mizan, B. Yaumul Hisab, C. Yaumul Ba'as, dan D. Yaumul Kiamat. Kira-kira jawabannya apa nih? Perhitungan amal. Nah, kalau perhitungan berarti jawabannya adalah Yaumul Hisab. Nah, oke, kita lanjutkan. 4. Kiamat kecil dikenal dengan istilah. Ketika kita tahu ya, kiamat itu ada besar dan ada kecil. A. Kiamat sugro, B. Kiamat kubro, C. Kiamat zalzalah, dan D. Hari akhir. Jawabannya adalah kalau kiamat kecil berarti kiamat sugro. Oke. Semua orang yang mengalami sakaratul maut bertemu dengan malaikat. A. Mikail, B. Jibril, C. Israel, dan D. Malik. Jawabannya apa? Ketika mengalami sakaratul maut, jawabannya adalah Israel. Nah, jawabannya benar. Yang 6. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa dalam membagi rezeki untuk hambanya. Ia mempercayakan kepada salah satu malaikat, yaitu malaikat. Nah, malaikat yang membagi rezeki, kira-kira malaikat siapa? A. Mikail, B. Mungkar dan Nakir, C. Jabaniyah, dan D. Malik. Jawabannya adalah pasti A. Mikail. Oke, jawabannya benar lagi. Yang ketujuh, iman terhadap hari kiamat merupakan rukun iman yang ke hari kiamat apa tuh? Pertama, rukun iman pertama apa tuh? Kedua apa? Ketiga empat. Nah, jawabannya adalah yang kelima. Nah, jawabannya benar. Nomor 8, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama. Nah, ini perlu kita jawab ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jawabannya adalah A, jawabannya. Yang 9, mukjizat Nabi Musa adalah. Nah, ketika kita tahu ya, Nabi Musa itu mukjizatnya apa? A. Membelah bulan, B. Bisa mendatangkan bencana, C. Tongkatnya berubah menjadi ular, dan D. Bisa menyembuhkan orang sakit. Jawabannya adalah C. Nah, jawabannya benar. Pertanyaan yang ke-10. Al-Quranul Karim turun dari langit pertama dunia, Baitul Izzah, ke bumi secara berangsur-angsur dimulai pada tanggal. Nah, Al-Quran ini turun dari langit pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal A. 17 Ramadan, B. 20 Ramadan, 21 Ramadan, C. 27 Ramadan, dan D. 20 Ramadan. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. 11. Tingkat tertinggi keimanan seseorang adalah. Jawabannya apa nih? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nah, jawabannya benar. Kita lanjutkan. Taat dan patuhnya seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersifat. Nah, kira-kira taat dan patuhnya seorang mukmin terhadap Allah itu apa tuh? Mutlak, sementara, sesuai tingkat keimanan, atau sunnah? Nah, jawabannya adalah mutlak atau absolut. Yang ke-13, faktor internal yang mempengaruhi seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah A. Keturunan, B. Lemahnya mental, D. C. Tidak mempunyai prinsip hidup, dan D. Kekuasaan. Kira-kira apa nih? Jawabannya adalah tidak mempunyai prinsip hidup.
Nah, jawabannya benar lagi. 14. Menurut Al-Katabi, sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebesaran dan keagungan, sifat kebaikan dan keagungan, sifat keindahan dan kebesaran. Nah, jawabannya adalah kebesaran dan keagungan. Ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Perintah Allah untuk meyakini keberadaan malaikat yang gaib terdapat pada Al-Qur'an surah. Nah, ini mengenai Quran surah apa nih? Pasti udah hafal nih, surah Al-Baqarah ayat ketiga apa kira-kira? Coba kita jawab, adalah Al-Baqarah ayat ketiga. Nah, jawabannya benar. Ke-16, tugas malaikat menurut surat Al-Infitor ayat 10 adalah apa nih jawabannya nih? Mendata manusia, mengevaluasi amal manusia, mengamati manusia, atau mengawasi manusia. Jawabannya adalah mengawasi manusia. Oke, kita lanjutkan. Malaikat yang mendapat gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin adalah malaikat, tahu ya, pasti adalah Jibril. Dua lagi, malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka dan mereka dipimpin oleh malaikat Malik adalah malaikat Kiraman Katibin, Jabaniyah, malaikat maut atau Ruhul Amin. Jawabannya adalah Jabaniyah. Dua lagi, ini dua lagi ya. Salah satu sifat malaikat diantaranya adalah A. Memahami aturan Allah, B. Mengikuti ajaran Allah, C. Selalu mentaati perintah Allah, dan D. Selalu berbarengan dengan kehendak Allah. Jawabannya adalah selalu mentaati aturan Allah. Kok salah? Ya, berarti nomor 1 nih salah nih. Kita lanjutkan. Wahyu pertama diturunkan pada tanggal. Tadi udah tahu ya, jawabannya adalah 17 Ramadan. Ya, ini saya dapat 95. Berarti ada satu yang salah. Silahkan yang salah ini nanti kalian jawab semua. Selamat Anda lulus di rukun iman. Kita lanjutkan di waktu yang lain. Oke, itu mengenai jawaban dari rukun iman 1 sampai 20. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.